Semarang ini awalnya daerah Gong Lewang Lewong, ya, artinya daerah yang tidak banyak penduduknya. Bahwa pada mulanya di Semarang ini hanya ada para komunitas masyarakat komunitas Hindu yang ada di daerah perbukitan Semarang. Kalau kita mengacu pada studi Van Breumelen bahwa Semarang itu dulu sebelum tahun 1000 Masehi itu Semarang bawah ini kan masih berupa lautan. Jadi batas-batasnya daratan pada saat itu yang kita lihat di kalau Anda telusuri di daerah lereng-lereng perbukitan, nah itulah batas antara daratan dan lautan dulu. Ngomongin 600 tahun yang lalu, yang sedang kita injak ini adalah sudah merupakan pesisir pantai. Tapi sekarang lautnya ada 7 km di Tanjung Mas sana, seperti itu. Berarti terjadi pendangkalan tiap tahunnya sehingga sekarang lautnya berada jauh 7 km dari. Tapi kalau ngomongin 600 tahun yang lalu, di sini sudah pesisir. Cheng Ho melihat daratan, langsung memerintahkan untuk mendarat di sini, untuk berlabuh di sini, kemudian semuanya turun. Ya, jadi dulu pada awal-awal sejarah Semarang itu para pendeta Hindu atau biasa disebut sebagai ajar itu mereka bermukim di daerah-daerah perbukitan itu. Ya, Semarang sejatinya merupakan daerah yang sangat plural gitu ya. Masyarakatnya ini sangat plural. Jadi ada orang-orang Tionghoa yang membawa keyakinannya dari tanah leluhurnya. Ada orang-orang Belanda yang menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Ada juga orang-orang pribumi dan juga orang-orang pendatang dari Melayu dan seterusnya itu yang menganut agama Islam. Jadi semua agama di sini ada gitu ya, termasuk Hindu yang tadi saya ceritakan di awal tadi bahwa agama Hindu itu sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam dan juga Buddha. Konflik-konflik ini memperkuat gitu ya. Ketika tadi saya bilang pertemuan budaya itu akan menimbulkan konflik, tapi itu sebagai keniscayaan sejarah dan kemudian setelah berjalannya waktu, konflik-konflik itu akan justru menjadi faktor penguat dari hubungan antar agama yang ada di Semarang. Saya pikir rumah ibadah itu kan bagian dari simbol-simbol keagamaan ya. Di situ menunjukkan bahwa ketika sebuah rumah ibadah itu bisa berdiri dan berdiri selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad dan tidak ada gangguan, berarti itu menunjukkan adanya hubungan harmonis antar umat beragama gitu kan. Bangunan-bangunan rumah ibadah itu kan dibangun dari waktu yang berbeda ya. Mungkin yang paling tua adalah barangkali itu Kelenteng Sampokong barangkali. Karena Kelenteng Sampokong mungkin sudah ada sejak ya kira-kira abad 15-16 barangkali ya. Karena tahun pastinya tidak diketahui gitu ya. Kelenteng itu dibangun oleh orang-orang Tionghoa yang bermukim di Semarang. Jadi sebelum orang-orang Tionghoa bermukim di Pecinan saat ini, itu dulu mereka awalnya ketika datang dari Tiongkok banyak bermukim di kawasan Gedung Batu salah satunya. Pada saat itu mereka demi menghormati Cheng Ho yang konon pernah datang ke tempat itu, Laksamana Cheng Ho, mereka akhirnya membuat sebuah kelenteng yang di situ memuliakan Cheng Ho dan kemudian dijadikan sebagai Kim Sin utama. Kelenteng Sampokong ini masih ya menjadi fungsi utamanya adalah tempat ibadah teman-teman Konghucu. Tetapi pada saat ada teman Muslim yang memakai jilbab atau memakai peci membawa bunga, kepingin mengirimkan doa atau berziarah kepada leluhur Muslim yaitu Ong King Ho, tetap diperbolehkan masuk, bisa. Jadi meskipun ini tempat ibadah ini adalah tempat ibadah Konghucu,
tapi terdapat makam dari leluhur Ong Kim Hong. Beliau adalah orang Muslim, makanya bagi teman-teman Muslim di sini Semarang, meskipun tidak menganut kepercayaan Konghucu, apapun agama, kalau ingin berziarah ke makam leluhur Ong Kim Hong, ingin menaburkan bunga, kalian mengirim doa Al-Fatihah, Yasin atau tahlil, silahkan diperbolehkan di sini. Juga ada musola untuk berdoa di sini disediakan. Jadi kalau teman-teman ada yang wisatawan berkunjung di sini pas waktunya sholat, pas zuhur atau asar atau maghrib, silahkan sholat di musola disediakan. Ya, hampir berbarengan barangkali ya antara Masjid Besar Kauman ya. Masjid Besar Kauman itu sebenarnya bukan masjid pertama di Semarang gitu ya, karena masjid apa namanya milik bupati, masjid utama di Semarang pada saat itu awalnya adalah berada di dekat Kali Semarang, kalau sekarang di sekitar Pedamaran pada saat itu. Ya, masjid lama Semarang itu terbakar pada peristiwa Perang Semarang, geger Tionghoa dengan Belanda pada saat itu. Nah, kemudian baru pada tahun 1700-an kalau nggak salah ya, itu masjid utama Semarang itu dipindahkan ke Kauman pada saat itu ya. Kemudian gereja Blendok dibangun pada 1700-an. Jadi gereja Blendok itu awalnya bentuknya bukan seperti yang sekarang ini. Gereja Blendok itu sudah berubah 3 kali. Awalnya itu hanya bangunan dari kayu yang berarsitektur Jawa pada awalnya, dan itu hanya bertahan berapa tahun gitu ya, 7 tahun kalau nggak salah. Kemudian dibangun menjadi bangunan baru lagi, dan bangunan baru itu pun hanya bertahan berapa tahun dan kemudian dibangun menjadi bangunan seperti yang terlihat saat ini dengan kubah yang besar itu yang kemudian disebut sebagai gereja Blendok. Kemudian apa lagi tadi, Pura Agung Girinata dan Vihara Buddha Gaya Watugong ya, itu bangunan-bangunan itu baru dibangun pada pasca kemerdekaan ya, itu tahun 50-an 60-an gitu. Orde Baru semakin cair, semakin kesini gitu ya, itu keberagamaan itu lebih terbuka di kalangan mereka. Saya berharap bahwa Semarang tetap teduh ya seperti sekarang. Artinya proses sejarah yang sudah berlangsung berabad-abad itu saya pikir sebagai penguat. Namanya gesekan itu kan wajar ya. Dari gesekan itu kemudian semuanya saling apa namanya belajar gitu ya. Keberagaman ini begitu indah gitu ya. Keberagaman di Semarang ini adalah sebuah kekuatan. Kalau saya bilang bahwa salah satu keunggulan Semarang itu sejatinya adalah keberagaman itu sendiri. Kalau menurut saya kan ini emang tempat ibadah orang Kristiani, tapi kan kita sebagai umat Muslim harus menghargai ya setiap tempat ibadah. Jadi nggak yang ini tempat ibadah apa lain agama, jadi kita nggak boleh kesana ke belakang. Menurut saya enggak sih, itu tergantung kita, tergantung kepercayaan kita juga. Jadi kalau menurut saya kembali lagi ke niatnya, kita kesini tuh untuk wisata, untuk hunting foto kayak gitu. Jadi cuman pengen lihat, oh bagus ya apa gerejanya, soalnya kan ini juga salah satu objek wisata di Semarang kan. Soalnya kita di sini bukan kita sendiri bukan dari Semarang sebenarnya, kita dari Kudus, dari Universitas Kudus ke sini, terus sekalian ingin jalan-jalan aja. Iya. Di sini tidak ada kelompok-kelompok apa namanya agama radikal gitu ya seperti di kota-kota lain. Itu tidak bisa hidup di sini karena banyak sekali yang apa namanya tidak sepakat dengan paham-paham seperti itu. Buat Semarang, masyarakat Semarang selama bertahun-tahun sudah saling belajar, saling
menerima perbedaan meskipun ada proses-proses di mana terjadi gesekan-gesekan itu. Ya saya berharap ke depan Semarang tetap adem ayem seperti ini.